Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nustatia Anwati, NIM 1914217, jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Saya membuat video ini untuk UTS, ulangan tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saipul Bahri, SAG, MM. Materi yang keempat tentang jenis-jenis arbitrase. Nah, pengertian arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare, Latin, arbitrage, Belanda, arbitration, Inggris, Schiedsprache, Jerman, dan arbitrage, Prancis, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara sukarela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, umumnya pasal 1 angka 1 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada jenis-jenis arbitrase. Yang pertama itu arbitrase ad hoc atau volunteer. Adalah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada selesainya sengketa tersebut. Yang kedua ada arbitrase institusional atau institutional arbitration. Dalam pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958, arbitrase institusional ini disebut dengan istilah permanent arbitral body. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat dari arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu dan bersifat tetap atau permanen. Badan arbitrase institusional ini, apabila dilihat dari sudut pandang ruang lingkupnya, dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Ada perbedaan arbitrase ad hoc dan institusional. Yang pertama itu perbedaannya suatu arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Yang kedua, arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil. Sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga, yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga institusion tertentu. Yang ketiga, ada arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri. Adapun arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaannya sengketa secara sendiri. Yang keempat, ada pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Adapun arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan perjanjian arbitrase. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan arbitrase. Kelebihannya itu yang pertama, bahwa berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. Yang kedua, ada faktor kerahasiaan berproses, berperkara dan keputusan yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada para arbiternya, para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri. Yang keempat, karena putusannya final dan mengikat. Yang kelima, adanya kepekaan arbiter dan wasit. Selain itu juga ada kelemahan yang menjadi masalah dalam beracara melalui arbitrase, yaitu yang pertama, bahwa untuk mempertemukan kehendak atau kedua belah pihak yang bersengketa ke badan arbitrase tidaklah mudah, karena kedua pihak harus sepakat terlebih dahulu.
Yang kedua, dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Yang ketiga, ada arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa-sengketa hukum. Yang keempat, ada keputusan arbiter, selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. Yang kelima, ada menurut Komar, Kantamaja, ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam arbitrase luar negeri. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.